pada hari ini ada 4 materi besarnya, yaitu saldo laba, dividen dan pemecahan saham, saham treasury, dan penghasilan komprehensif lain. Next. Next lagi. Baik, yang pertama ada saldo laba. Dalam perusahaan terdapat 2 sumber utama dari ekuitas pemegang saham, yaitu atau shareholders equity, yaitu jumlah yang diinvestasikan oleh pemegang saham dalam perusahaan dan jumlah yang didapatkan atau earned oleh perusahaan dalam menjalankan bisnisnya. Nilai yang diinvestasikan oleh pemegang saham tercermin dalam modal disetor atau contributed capital atau paid in capital yang telah dijelaskan dalam bab sebelumnya. Sedangkan nilai yang didapatkan atau earned oleh perusahaan dalam menjalankan roda bisnisnya disebut earned capital. Nah, earned capital ini diperoleh dari operasi perusahaan yang menguntungkan. Apabila earned capital tersebut tidak didistribusikan kepada pemegang saham sebagai dividen dan tetap diinvestasikan dalam perusahaan, maka nilai tersebut disebut saldo laba atau return earning. Next. Kemudian ada restriksi saldo laba. Nah, kemudian ada restriksi saldo laba. Restriksi ini atau apropriasi ini diantara mencakup hal berikut ini. Yang pertama ada restriksi hukum. Banyak negara yang mensyaratkan perusahaan untuk merestriksi biaya dari saham treasury dari pembagian dividen. Restriksi yang kedua ada restriksi kontraktual. Kontrak utang jangka panjang dapat membatasi penggunaan dari aset untuk pembayaran dividen sebagai bagian dari kovenan utang, sehingga hal tersebut dapat merestriksi penggunaan saldo laba untuk pembayaran dividen. Yang ketiga ada restriksi sukarela, yaitu apropriasi saldo laba untuk tujuan khusus. Next. Berikutnya penyesuaian periode sebelumnya yang berdampak pada saldo laba. Berdasarkan PSAK 25, revisi tahun 2009, kebijakan akuntansi perubahan, estimasi, akuntansi, dan kesalahan. Apabila perusahaan melakukan perubahan kebijakan akuntansi atau koreksi atau kesalahan, maka pendekatan yang harus dilakukan adalah secara retrospektif. Nah, pendekatan retrospektif tersebut akan berdampak pada saldo awal dari saldo laba. Sehingga, sebagai konsekuensinya, perusahaan harus melakukan penyajian kembali atau restatement. Nah, apabila perusahaan kebijakan atau koreksi atas kesalahan tersebut menyebabkan laba bersih perusahaan pada periode sebelumnya lebih rendah atau understate, maka saldo awal atau saldo laba harus dinaikkan atau kredit terhadap saldo laba dan sebaliknya. Next. Nah, yang kedua ada dividen dan pemecahan saham. Dividen merupakan bagian laba yang didistribusikan kepada pemegang saham. Pembayaran dividen merupakan mekanisme pengalokasian kesejahteraan kepada pemegang saham. Perusahaan mengeluarkan dividen berdasarkan keputusan yang diambil dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS. Berdasarkan RUPS tersebut akan ditentukan berapa persen rasio pembagian dividen atau dividen payout ratio yang akan dikeluarkan oleh perusahaan. Nah, pada umumnya dividen yang akan dikeluarkan oleh perusahaan diambil dari saldo laba dan sangat jarang sekali perusahaan membagikan seluruh laba yang diperoleh selama 1 periode atau 1 tahun kepada pemegang saham. Next. Berikut adalah beberapa pertimbangan perusahaan dalam bentuk memberikan dividen. Yang pertama, memenuhi ketentuan yang disebutkan dalam perjanjian dengan kreditor. Yang kedua, memenuhi ketentuan pendirian perusahaan.
Yang ketiga, memenuhi pendanaan yang dibutuhkan perusahaan dalam rangka pertumbuhan dan ekspansi lebih lanjut. Yang keempat, menciptakan skema pembagian dividen yang stabil atau smoothing out. Yang kelima, menciptakan bantalan atau cadangan untuk menghadapi potensi kerugian yang dihadapi perusahaan di masa mendatang. Next. Nah, selanjutnya ada bentuk dividen. Dividen yang pertama ada dividen cash. Bentuk dividen yang paling umum adalah dividen cash, yaitu perusahaan mendistribusikan cash kepada pemegang saham sebesar proporsi tertentu, mengacu pada rasio pembagian dividen dari laba bersih. Yang kedua ada dividen saham. Pembagian saham perusahaan yang bersangkutan secara pro kontra kepada pemegang sahamnya. Jika dividen itu dibiarkan dalam bentuk tunai, maksud saya tunai, maaf, maka dividen saham dibayarkan dalam bentuk saham. Baik, selanjutnya akan saya serahkan kepada Saudara Kavi untuk melanjutkan presentasi. Kepada Saudara Kavi dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator Haikal Fikri. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Haikal Fikri. Dividen properti. Dividen yang terutang dari segi aset perusahaan dalam bentuk selain kas disebut dividen properti. Bentuknya dapat beragam seperti barang, persediaan perusahaan, real estate, investasi, dan lain-lainnya. Lalu ada dividen scrip. Ini merupakan surat promise yang menyatakan tanda kesediaan membayar sejumlah uang tunai tertentu kepada para pemegang saham sebagai dividen. Seperti surat promise lainnya. Surat ini berbunga sampai dengan dibayarkannya uang tersebut kepada pemegang saham yang berhak. Lalu ada dividen ekuitasi. Beberapa perusahaan modal di sektor sebagai basis dari dividen yang didasarkan pada selain saldo laba seringkali disebut sebagai dividen likuidasi karena dividen ini tidak didasarkan pada laba dan menurunkan jumlah modal perusahaan. Lalu ada pemecah saham. Pemecah saham merupakan peningkatan jumlah saham beredar dengan mengurangi nilai nominal saham. Sebagai contoh, perusahaan melakukan pemecahan saham atau saham 2/1 atau dengan nilai nominal per saham berkurang menjadi setengahnya. Pada akhirnya nilai kapitalisasi saham perusahaan tetap karena tidak ada perubahan total nilai. Maka untuk pemecahan saham tidak dilakukan jurnal atau pencatatan. Pengaruh dari pemecahan saham adalah berkurangnya nilai nominal dan meningkatnya jumlah lembar saham. Biasanya pemecahan saham dilakukan ketika nilai harga pasar saham perusahaan sudah terlalu tinggi, sehingga menjadi kurang aktif diperdagangkan. Melalui pemecahan saham, harga pasar saham akan berkurang sesuai rasio, sehingga dengan harga yang relatif rendah akan menarik minat para investor untuk melakukan perdagangan saham. Lalu ada saham treasury. Treasury merupakan saham perusahaan yang telah dikeluarkan oleh perusahaan dan kemudian dibeli kembali. Beberapa alasan melakukan hal tersebut adalah pertama, untuk memperkecil pajak. Para investor akan membayar pajak yang lebih kecil dengan menerima kas dalam pembelian kembali daripada saat para pemegang saham menerima dividen tunai.
Yang kedua, meningkatkan laba per saham dan pengembalian atas ekuitas. Tiga, mengurangi pemegang saham. Dengan mengurangi jumlah pemegang saham, maka klaim pemiliknya atas perusahaan akan berkurang dan mengurangi pengaruh dari pihak-pihak luar perusahaan. Keempat, ada membentuk pasar bagi saham. Pembelian kembali saham dapat menstabilkan harga saham di bursa efek dan juga dalam pula penaikan harga saham karena ketika jumlah saham yang beredar berkurang, maka permintaan akan naik. Kelima, ada saham akan dijual kembali kepada karyawan perusahaan atau saham akan dibagikan sebagai dividen. Keenam, saham akan dikeluarkan dengan surat-surat berharga perusahaan lainnya. Baru kita materi penghasilan komprehensif lain. Penghasilan komprehensif lain merupakan komponen ekuitas yang direpresentasikan dalam laporan penghasilan komprehensif yang mencerminkan total penghasilan dikurangkan beban, termasuk penyesuaian reklasifikasi yang tidak diakui dalam laba rugi sebagaimana yang diisyaratkan dalam SAK lainnya. Komponen penghasilan komprehensif lainnya meliputi perubahan dalam siklus revaluasi aset tetap PSAK. Yang kedua, ada keuntungan dan kerugian aktuaria atas program manfaat pasti yang diakui. Yang ketiga, keuntungan dan kerugian yang timbul dari penjabaran laporan keuangan dari entitas asing. Keempat, keuntungan dan kerugian dari pengukuran kembali aset keuangan yang dikategorikan sebagai tersedia untuk dijual. Kelima, bagian efektif dari keuntungan dan kerugian instrumen lindung arus kas. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudara Kaki telah menjelaskan. Kemudian saya serahkan kepada Saudari Hasanah Azizi untuk menjelaskan. Kepada Hasanah, dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengakuan dan pengukuran saldo laba. Saldo laba merupakan akumulasi laba perusahaan yang tidak didistribusikan sebagai dividen dan ditahan oleh perusahaan untuk direinvestasikan dalam bisnis perusahaan atau dapat pula digunakan untuk pembayaran hutang. Formula dalam menghitung saldo laba ini adalah dengan menambahkan saldo laba awal dengan laba bersih atau mengurangkan saldo laba awal dengan kerugian bersih dan dikurangi dengan dividen yang dibayarkan perusahaan. Secara teknis, formula untuk menghitung saldo laba adalah sebagai berikut. Saldo laba sama dengan saldo laba awal dikurang laba rugi bersih dikurang dividen. Saldo laba juga terpengaruh terhadap elemen berikut yang dapat didebitkan atau dikreditkan ke saldo laba. Selanjutnya ada pengakuan dan pengukuran dividen, yaitu dividen kas. Ketika perusahaan mendistribusikan labanya dalam bentuk dividen kas, maka terdapat dua pencatatan jurnal, yaitu pada tanggal pengumuman dividen, yaitu perusahaan mengakui adanya utang dividen dan pendebitan saldo laba, dan pada tanggal pembayaran, yaitu perusahaan melakukan pencatatan atas pembayaran dividen dan pendebitan utang dividen yang telah diakui sebelumnya. Contoh pencatatan akuntansi dividen kas yaitu sebagai berikut. Sebagai ilustrasi, PT XYZ mengumumkan dividen pada saat rapat umum pemegang saham atau RUPS pada tanggal 25 Maret 2014, tanggal deklarasinya. Dan mendeklarasikan akan terutang pada tanggal 20 April 2014 atau tanggal pembayarannya kepada pemegang saham yang tercatat sebagai pemegang saham pada tanggal 10 April 2014 di tanggal pencatatannya. Maka dari itu jumlah dividen yang dideklarasikan adalah Rp550 per lembar saham. Dan jumlah saham yang beredar adalah 10 juta lembar saham. Maka
jurnal yang dibuat yaitu pada tanggal pengumuman, yaitu pada tanggal 24 Maret 2014 tercatat saldo laba 5.500.000.000 di debit dan utang dividen 5.500.000.000 di kredit. Nah, pada tanggal 10 April 2014 tidak ada pencatatan jurnal pada tanggal tersebut. Lalu pada tanggal pembayaran yaitu 20 April 2014 tercatat jurnal utang dividen 5.500.000.000 di debit dan kas 5.500.000.000 di kredit. Selanjutnya yaitu dividen saham. Selain pembagian dividen dalam bentuk surat berharga, alternatif yang paling sering dilakukan adalah dividen dalam bentuk saham. Bila perusahaan kekurangan likuiditas atau kas, pembagian dividen jenis saham biasanya diberikan secara merata bagi semua pemegang saham. Pembagian dividen saham ini sesungguhnya tidak menyebabkan kekayaan perusahaan berkurang. Nilai aset bersih perusahaan tetap seperti sebelum pembagian dividen. Demikian halnya dengan komposisi kepemilikan. Transaksi dilakukan dengan cara mengapitalisasi saldo laba, yang mana artinya saldo laba tersebut atau sebagian atau seluruhnya dipindahkan ke akun modal, sehingga modal disetor bertambah sedangkan saldo laba berkurang atau habis. Perlakuan akuntansi dividen saham berbeda-beda tergantung porsi dividen saham yang dibagikan. Selanjutnya yaitu dividen saham jumlah kecil. Untuk dividen saham dalam jumlah kecil atau kurang dari 25% saham beredar, maka saham yang akan diterbitkan sebagai dividen dinilai sebesar harga pasar wajarnya. Contoh perlakuan akuntansi dividen saham dalam jumlah kecil adalah sebagai berikut. Sebagai ilustrasinya, asumsikan posisi ekuitas pemilik PT JAK sebelum dividen saham diumumkan, yaitu sebagai berikut. Saham biasanya nilai modal Rp20 dikali 30.000 lembar saham beredar, yaitu Rp600.000. Lalu ada tambahan modal disetor Rp300.000 dan saldo laba Rp600.000. Maka total ekuitas pemiliknya yaitu Rp1.500.000. Nah, PT JAK mengumumkan pembagian dividen dalam bentuk saham sebesar 20% dari saham beredar, yaitu 300.000 dikali 20%, dapat hasilnya 6.000 lembar. Nah, pada tanggal yang sama, harga pasar saham PT JAK adalah Rp25 per lembar. Dengan demikian, maka harga pasar wajar adalah 6.000 lembar saham yang akan dibagikan sebagai dividen adalah Rp150.000. Jurnalnya yaitu pada saat pengumuman laba ditahannya Rp150.000 di debit, lalu ada dividen saham biasa tersedia untuk dibagi yaitu Rp120.000 di kredit, dan tambahan modal disetor dari dividen saham yaitu Rp30.000 di kredit. Lalu pada saat penerbitan saham untuk dividen, jurnalnya yaitu dividen saham biasa tersedia untuk dibagi yaitu Rp120.000 di debit, dan saham biasa nilai nominal Rp20 yaitu Rp120.000 di kredit. Nah, setelah saham untuk dividen diterbitkan, maka posisi ekuitas pemilik menjadi sebagai berikut. Saham biasa nilai nominalnya yaitu Rp20 dikali 36.000 lembar beredar menghasilkan Rp720.000. Nah, lalu ada tambahan modal disetor yaitu Rp330.000 dan saldo laba Rp450.000 dan menghasilkan total ekuitas pemilik yaitu Rp1.500.000. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudari Hasanah. Selanjutnya, saya sarankan kepada Saudari Septrita untuk menjelaskan. Kepada Saudari Septrita, dipersilakan. Terima kasih kepada Saudara Haikal. Saya akan melanjutkan dari Saudara Hasanah, yaitu dividen saham jumlah besar. Untuk dividen saham dalam jumlah besar lebih dari 25%, sisa saham belum terjual, maka saham yang akan diterbitkan sebagai dividen nilai sebesar nilai nominalnya. Contohnya, pelakuan akuntansi dividen saham dalam jumlah operasi anggap Mama buat belenot lainnya. Iya. Nah, maka jumlahnya laba usaha 505 dikali 10.000 dikali 20, maka 300.000 di debit. Kemudian dividen saham biasa tersedia untuk dibagi 300.000 di kredit. Pada saat penerbitan saham untuk dividen saham biasa tersedia dibagi 300.000 di debit.
Saham biasa nilai nominal Rp20, 300.000 di kredit. Posisi ekuitas pemilik pasca penerbitan saham untuk dividen menjadi sebagai berikut. Saham biasa nilai modal Rp20 kali 45.000 lembar, 900.000. Tambahan modal disetor sama dengan Rp300.000. Saldo laba sama dengan Rp300.000. Total ekuitas pemiliknya Rp500.000. Dividen properti merupakan dividen dalam bentuk aset perusahaan. Apabila perusahaan hendak membagikan dividen dengan tipe ini, maka perusahaan harus melakukan penilaian atas nilai wajar dari aset tersebut dan mengakui keuntungan atau kerugian sebagai selisih dari nilai wajar aset dengan nilai buku aset pada tanggal deklarasi. Selanjutnya, pencatatan akuntansi dividen properti sebagai ilustrasi, PT XYZ pada tanggal 15 Maret 2014 akan membagikan dividen dalam bentuk surat berharga diterbitkan oleh PQR yang diklasifikasikan sebagai diperdagangkan. Tanggal pendistribusian dividen tersebut adalah tanggal 10 April 2014. Surat berharga tersebut seharga Rp500 juta. Pada saat pengumuman pembagian dividen dilakukan pada tanggal 15 Maret 2014, nilai pasar wajar surat berharga diterbitkan oleh PT PQR adalah Rp600 juta. Bagaimana jurnalnya untuk dividen PT XYZ? Jurnal yang dibuat pada tanggal pembayaran 10 April 2014. Investasi di PT PQR Rp100 juta debit. Keuntungan yang belum direalisasikan Rp100 juta di kredit. Saldo laba Rp600 juta debit. Properti dividen payable Rp600 juta di kredit. Pada tanggal pembayaran 10 April 2014, properti dividen payable Rp600 juta di debit. Investasi di PT PQR Rp600 juta di kredit. Dividen keadaan perusahaan memiliki akumulasi saldo laba yang sudah dimungkinkan untuk membagi dividen bagi saham, tapi jumlah tidak mencukupi. Pemegang sahamnya akan tetapi jumlah uang tunai tidak mencukupi. Alternatif yang bisa diambil jika ingin membagi dividen adalah menerbitkan promise atau janji membayar di kemudian hari atau notes payable. Dividen semacam ini disebut dengan scrip dividen. Contoh selanjutnya, perlakuan akuntansi dividen scrip. Sebagai ilustrasi, pada tanggal 1 Juni 2013, PT CDE mengumumkan pembagian dividen berupa dividen scrip jangka waktu 3 bulan sebesar Rp100 lembar untuk 3 juta lembar saham yang beredar. Tingkat bunga adalah 100% per tahun. Jurnal dibuat tanggal pembayaran 1 Juni 2014. Laba ditahan atau scrip dividen Rp300 juta di debit. Utang promes atau utang scrip dividen juta di kredit. Pada tanggal pembayaran 1 September 2014, utang promes kepada pemegang saham Rp300 di debit, bunga Rp500 di kas, Rp100 di kredit. Selanjutnya akan saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih penjelasannya kepada Saudari Septrita. Selanjutnya, saya serahkan kepada Saudari Nurul Nadila untuk menjelaskan. Kepada Saudari Nurul Nadila, saya persilakan. Oke, baiklah. Terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan pembahasan dari Saudari Septrita Sutriani. Pemecahan saham. Dalam transaksi pemecahan saham, maka secara akuntansi tidak perlu dilakukan pencatatan ayat jurnal karena secara ekonomis tidak terdapat perubahan nilai kapitalisasi perusahaan di pasar modal. Namun, perusahaan tetap berkewajiban mengungkapkan transaksi untuk menunjukkan perbedaan sebelum atau sesudah dilakukannya pemecahan saham tersebut. Berikut adalah contoh pengungkapan transaksi pemecahan saham. Pada tabel 14.1 perbandingan nilai ekuitas sebelum dan setelah pemecahan saham. Bisa kita lihat di tabel ekuitas sebelum pemecahan saham 21. Modal saham
dikurang saham biasa 2 juta lembar saham pada harga 12.000 per lembar saham sama dengan 24 miliar. Saldo laba 5 miliar, total 29 miliar. Hasil dari 24 miliar itu dari 2 miliar dikali 12.000 per lembar, hasilnya 24 miliar. Saldo laba 5 miliar, hasilnya itu dari 19 miliar dikurang 5 miliar, hasilnya 29 miliar. 19 miliar itu dapatnya dari pembahasan kita sebelumnya itu ada contoh dari pemecahan saham. Dapatnya 19 miliar. Jadi dikurang 5 miliar, hasilnya 29 miliar. Ekuitas setelah pemecahan saham. Modal saham dikurang saham biasa 4 juta lembar saham pada harga 6.000 lembar saham sama dengan 24 miliar. 4 juta lembar dikali 6.000 hasilnya 24 miliar. Saldo laba 5 miliar itu 5 miliar itu hasilnya dari 24 miliar dikurang dari 19 miliar dari materi sebelumnya, hasilnya 5 miliar. Totalnya 29 miliar itu 24 miliar ditambah 5 miliar, hasilnya 29 miliar. Berdasarkan penjelasan di atas, terdapat perbedaan efek antara pembagian dividen kas, dividen saham baik dalam jumlah kecil maupun dalam jumlah besar, dan pemecahan saham terhadap masing-masing komponen ekuitas yang terkait. Tabel 14.2 berikut. Bisa kita lihat dari tabel tersebut, bahwasannya perbandingan efek terhadap komponen ekuitas berdasarkan tipe dividennya. Deklarasi dan distribusi. Dampak data, saldo laba, deklarasi dividen kasnya menurun, pembayaran dividen kasnya tidak ada, dividen saham dalam jumlah kecilnya menurun, dividen saham dalam jumlah besarnya menurun, pemecahan sahamnya tidak ada, modal saham, deklarasi dividennya, dividen kasnya tidak ada, pembayaran dividen kasnya tidak ada, dividen saham dalam jumlah kecil meningkat, dividen saham dalam jumlah besar meningkat, pemecahan sahamnya tidak ada, agio sahamnya tidak ada, pemecahan dividen kasnya tidak ada, dividen saham dalam jumlah kecil meningkat, dividen saham dalam jumlah besar tidak ada, pemecahan saham tidak ada. Total ekuitas, deklarasi dividen kasnya menurun, pembayaran dividen kasnya tidak ada, dividen saham dalam jumlah kecil tidak ada, dividen saham dalam jumlah besar tidak ada, pemecahan saham tidak ada. Modal kerjanya menurun, pembayaran dividen kasnya tidak ada, dividen saham dalam jumlah kecilnya tidak ada, dividen saham dalam jumlah besar tidak ada, pemecahan saham tidak ada. Total aset, deklarasi dividen kasnya tidak ada, pembayaran dividen kasnya menurun. Dividen saham dalam jumlah kecilnya tidak ada, dividen saham dalam jumlah besarnya tidak ada, pemecahan sahamnya tidak ada. Deklarasi dividen kas, jumlah saham beredarnya tidak ada, pembayaran dividen kasnya tidak ada, dividen saham dalam jumlah kecil meningkat, dividen saham dalam jumlah besar meningkat, pemecahan sahamnya meningkat. Dividen likuidasi. Apabila perusahaan mengeluarkan dividen, saldo laba tidak dapat mencukupi jumlah dividen tersebut, maka jumlah dividen tersebut diambil dari modal saham. Oleh karena itu, dividen likuidasi akan mengurangi jumlah modal saham perusahaan. Contohnya, pada tabel 14.6 perlakuan akuntansi dividen likuidasi. Contohnya, PTY mengeluarkan dividen kepada pemegang saham biasanya sebesar 100 miliar. Penyampaian pembagian dividen tersebut disertai catatan bagi pemegang saham bahwa sebanyak 60 miliar berasal dari laba
dan sisanya diambil dari modal disetor. Maka pencatatan jurnalnya pada tanggal deklarasi saldo laba 60 miliar, agio sahamnya 40 miliar, utang dividen 100 miliar. Terus pada tanggal pembayarannya jurnalnya utang dividen pada kas 100 miliar. 60 miliar itu dapatnya dari bahwasannya saldo laba kita diketahui 60 miliar. Maka hasilnya 60 miliar di debit. Agio saham biasanya 40 miliar itu dapat dari 100 miliar dikurang 60 miliar, hasilnya 40 miliar di debit. Utang dividen 100 miliar itu dapatnya dari saham biasa. Sudah diketahui bahwasannya utang yang dikeluarkannya 100 miliar. Kemudian dia membayar utang dividen tersebut, maka jurnalnya utang dividen pada kas 100 miliar. Pengakuan dan pengukuran saham treasury. Terdapat dua metode pengakuan transaksi untuk saham treasury, yaitu metode biaya dan metode nilai nominal. Metode yang paling banyak digunakan adalah metode biaya perolehan. Saham treasury ini dilaporkan pada bagian ekuitas perusahaan dan bersifat sebagai pengurangan total. Metode biaya. Berdasarkan metode biaya, pada saat akuisasi saham treasury, maka akan saham treasury di debit sebesar biaya perolehan dan melaporkan akun saham treasury sebagai pengurangan dari ekuitas pada laporan posisi keuangan. Pada saat penjualan kembali, saham treasury dijual kembali, maka jumlah yang sama yaitu sebesar nilai pembelian akan dikreditkan. Apabila saham treasury diperoleh dalam waktu yang berbeda-beda, maka perusahaan dapat memilih harga perolehan yang digunakan ketika menjual kembali saham treasury tersebut berdasarkan alternatif metode persediaan, yaitu identifikasi khusus, biaya rata-rata atau FIFO, atau first in first out. Metode nilai nominal. Berdasarkan metode ini, pada saat akuisasi saham treasury, maka pencatatan semua transaksi dalam saham treasury pada nominalnya dan melaporkan saham treasury hanya sebagai pengurang dari modal saham. Pada saat pembelian saham treasury, maka saham treasury didebit sebesar nilai nominal saham dan didebit agio saham biasa sebesar selisih antara nilai nominal dengan harga pengeluaran saham biasa. Apabila harga pembelian saham treasury lebih tinggi dari harga pengeluaran saham biasa, maka saldo laba akan didebit. Dan sebaliknya, apabila harga pembelian saham treasury lebih rendah dari harga pengeluaran saham biasa, maka akan dikredit agio saham treasury. Jika saham treasury dijual dengan harga di atas nominal dan harga saham pada saat pengeluaran, maka saham treasury dikredit sebesar nilai nominal dan selisih antara harga perolehan dengan harga penjualan kembali diakui dengan mendebit akun agio saham biasa. Sedangkan jika saham treasury dijual dengan harga di bawah nilai nominal, maka saham treasury dikredit sebesar nilai nominal saham dan agio saham sebesar selisih antara nilai nominal dengan harga penjualan. Analisis laporan keuangan. Rasio pembagian dividen atau dividen payout ratio. Salah satu rasio yang terkait dengan ekuitas yang sering terjadi perhatian investor adalah rasio pembagian dividen. Rasio ini mencerminkan beberapa pembagian dividen kas dari laba yang didapat perusahaan. Dengan mengetahui rasio ini, investor dapat memperhitungkan pendapatan dividennya
dan berapa persen dari laba bersih yang ditahan dan diinvestasikan kembali. Rumusnya adalah rasio pembagian dividen sama dengan dividen kas per laba bersih atau dikurang laba bersih dikurang dividen preference. Nilai buku per lembar atau book value per share. Salah satu cara yang mengevaluasi tingkat kekayaan perusahaan adalah melalui rasio nilai buku per lembar saham. Rasio ini mencerminkan jumlah yang diterima setiap lembar saham apabila perusahaan mengalami likuidasi dengan basis jumlah yang dilaporkan pada laporan posisi keuangan perusahaan. Rumusnya itu bisa kita ketahui nilai buku per lembar sama dengan modal saham biasa per jumlah lembar saham. Kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, ekuitas merupakan bagian hak pemilik dalam perusahaan, yaitu selisih antara aktiva dan kewajiban yang ada. Dengan demikian, tidak merupakan ukuran nilai jual perusahaan tersebut. Ekuitas sebagai bagian hak pemilik dalam perusahaan harus dilaporkan sedemikian rupa sehingga memberikan informasi mengenai sumbernya secara jelas dan disajikan sesuai dengan peraturan perundang dan akta pendirian yang berlaku. Untuk perusahaan perseorangan, ekuitas sering disebut modal. Untuk organisasi non-profit, ekuitas disebut dengan aset bersih atau net asset untuk menghindari kesan adanya pemilikan. Karena konsep kesatuan usaha yang memisahkan antara manajemen dan pemilikan. Informasi tentang ekuitas pemegang saham menjadi sangat penting karena hal tersebut menunjukkan hubungan antara perusahaan perseroan dan pemegang saham. Sarannya, terima kasih. Oke, baiklah, saya serahkan ke moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya Nurul Nadila. Dan terima kasih juga kepada kawan-kawan yang telah menjelaskan. Nah, selanjutnya kami akan memberikan pertanyaan kepada perwakilan kelompok ataupun audiens yang akan dipaparkan oleh Saudari Hasanah Azizi.